kalian siap hari ini. Ray Louis di Angelito dari 12 IPA 2, Nathaniel Osborne Rohidi dari 12 IPA 6, Roman Jason Buntoro dari 12 IPA 6. Mereka akan menyajikan penelitian mereka yang berjudul perbandingan analisa kajian daging merah sapi dan daging putih ayam terhadap diabetes dan kolesterol. Maaf, judulnya diganti ya? Iya. Yang berjudul efektivitas penggunaan metionin terhadap kelajuan pertumbuhan anak ayam negeri Gallus domesticus. Sebelum mulai presentasi pada siang hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada para penguji. Yang pertama adalah Ibu Maria Ingrid, dan yang kedua adalah Bapak Johannes Hartono. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan audiens. Pertama-tama, kesempatan tanya jawab akan diberikan kepada para penanggap yang terdiri dari siswa kelas 11 selama 10 menit. Sesi ini kemudian akan dilanjutkan oleh para penguji dengan alokasi waktu selama 20 menit. Audiens yang hadir boleh mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu untuk menanggapi pertanyaan selama 5 menit. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Kepada para penyaji, saya persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru penguji, orang tua dan kanisian yang terkasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 51 akan mempresentasikan hasil uji kami yang berjudul efektivitas penggunaan metionin terhadap kelajuan pertumbuhan anak ayam negeri yaitu Gallus domesticus. Sebelumnya mungkin sudah diperkenalkan, tapi saya sendiri Ray Louis di Angelito dari IPA 2, kemudian teman saya teman Jason Buntoro dari IPA 6, dan Nathaniel Osborne Rohidi dari IPA 6. Kemudian sebelum saya memulai presentasi ini, saya ada mengutip sebuah quote yang mungkin berhubungan dengan presentasi kami, yaitu "Food is our common ground in universal experience" dari James Beard. Oke, pertama-tama langsung saya mulai dari dasar isinya. Satu, ada pendahuluan, kemudian yang dua adalah metodologi, yang ketiga ada pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, pertama-tama, apa yang jadi permasalahan sehingga kami membuat masker boleh topi? Oh iya, baik. Oke, baik. Apa yang jadi permasalahan? Jadi dalam penelitian ini kami jadi karena akhir-akhir ini adalah masa pandemi dan semua orang memikirkan soal kesehatan. Kesehatan itu menjadi prioritas dari semua orang, dan salah satunya adalah pola makan kita yang harus kita jaga setiap harinya. Ini tidak terbatas dari semua kalangan usia, namun terutama pada usia muda yang rentan bekerja sampai larut, sehingga membutuhkan waktu yang cepat juga untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Salah satu optionnya adalah memakan makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji ini memang cepat, namun ayam yang digunakan dalam makanan cepat saji ini memiliki efek samping yang lain, dan beredar informasi bahwa menggunakan hormon yang digunakan agar ayam itu dapat membesar. Sehingga kami di sini mencari sebuah solusi agar ayam ini tetap besar dan protein yang dikandung tetap memenuhi kebutuhan kita, namun tidak perlu menggunakan hormon dan tidak memiliki efek samping yang buruk bagi manusia. Nah, akan lanjut ke tujuan penelitian kita. Jadi visi yang kita miliki adalah bagaimana kita mencari sebuah solusi pakan untuk menggemukkan ayam tanpa memiliki efek buruk bagi ayam itu sendiri maupun bagi kita sebagai konsumen. Sehingga misi kita adalah membuat sebuah pakan menggunakan protein sebagai growth promotor, yaitu sebagai mempercepat pertumbuhan ayam itu sendiri. Nah, kemudian percobaan ini menggunakan 3 rumusan masalah.
Yang pertama adalah kelajuan. Apakah penggunaan metionin ini sebagai growth promotor dapat mempercepat pertumbuhan ayam tersebut? Kemudian kita akan membandingkan bagaimana perbandingannya dengan ayam yang hanya diberikan pakan biasa, karena kami tahu bahwa apabila kita melakukan percobaan ini dengan menggunakan hormon, itu sama saja kita menyalahkan kodrat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah efek samping. Apakah ada efek samping yang diberikan kepada ayam itu atau kita sebagai konsumen? Nah, maka dari itu ada dua dasar teori, yaitu anak ayam negeri dan metionin. Nah, ayam negeri ini sendiri adalah ayam yang biasa disebut ras pedaging, beda dengan pejantan yang biasanya dikembangkan untuk kompetisi atau karena keindahannya. Ayam ras pedaging ini dicari kebesarannya sehingga pedaging biasanya menggunakan hormon agar ayam itu dapat besar. Contohnya ada ras ayam betina yang berbangsa Plymouth Rock dan Cornish. Nah, ayam ini sendiri sebenarnya adalah ayam yang pedaging, dan ayam yang kita gunakan adalah ayam dari pedaging itu sendiri, sehingga untuk pakannya kita menggunakan metionin. Nah, metionin ini adalah sebuah protein yang berarti adalah asam amino. Asam amino esensial ini tidak hanya dibutuhkan oleh hewan saja, tapi kita juga sebagai manusia. Nah, menggunakan sulfur, dan sehingga ada peran penting untuk metabolisme. Nah, selain itu, metionin ini juga digunakan untuk penyembuhan dan produksi hormon, sehingga di sini kita mempercepat laju hormon, tapi tanpa menambahkan hormon itu sendiri ke dalam ayamnya. Nah, untuk metionin ini kita gunakan dalam pakan. Perbandingan penggunaan metionin dari pakan banding protein adalah 500 banding 1. Jadi sehingga dalam 500 gram pakan menggunakan 1 gram saja metionin ini, karena dalam penggunaan yang terlalu banyak akan menghasilkan buruk juga. Saya akan bahas setelah ini efek samping penggunaan metionin. Secara penelitian, dalam metionin ini adalah kan asam amino esensial yang digunakan juga bagi manusia. Namun semua akan berakibat buruk hanya karena overdosis, yaitu efek samping terhadap ayam. Akibat overdosis ini ada 3 jenis, yaitu bisa saja gangguan pencernaan, yaitu diare, muntah, dan dehidrasi. Kemudian kedua adalah kerusakan hati. Protein ini diubah menjadi sistin dalam hati, sehingga karena hati ini juga sebagai pereda toksik, sehingga ketika terlalu banyak kerja hati akan semakin berat dan akan terjadi kerusakan hati. Kemudian ayam ini akan merasakan kondisi stres, yaitu peningkatan fungsi kekebalan tubuh terlalu berlebihan sehingga menyebabkan stres akibat adanya radikal bebas, sama seperti manusia. Kemudian efek samping terhadap konsumen. Nah, ayam yang diberikan metionin ini tidak memiliki efek samping terhadap manusia apabila diberikan dosis yang tepat juga. Namun sama halnya terhadap manusia, apabila terjadi terlalu banyak juga akan berakibat buruk karena mengkonsumsi asam amino yang berlebihan, sama seperti manusia mengkonsumsi salah satu jenis asam amino yang terlalu berlebihan juga akan berakibat buruk. Nah, kemudian kami akan lanjut ke bagian metodologi. Bagian metodologi akan dilanjutkan oleh teman saya, Roman. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Rewi. Sekarang saya akan menjelaskan metodologi. Metode apa saja yang kita lalui untuk debat pada kali ini. Kita mulai pertama. Nah, sekarang kita ke gambaran umumnya dulu. Jadi ada 5 gambaran umum yang ada di metodologi yang kita lakukan. Pertama, sudah pasti kita harus siapin tangan terlebih dahulu. Kedua, sanitasi. Ketiga, pembuatan pakan. Keempat, proses perawatan dan pengambilan data. Dan kelima, kita ada uji kuantitatif. Nah, namun deskripsi setiap metode ini kayak gimana? Mari kita lihat. Oke. Yang udah pasti pertama, kita butuh ayam broiler. Kalau enggak kita gimana mau penelitian kan? Jadi ayam broiler kita dapat itu kita pakai Tokopedia. Kita beli Toko Farmer Center dan dikirim menggunakan kur instan agar percobaan dapat dilakukan secara langsung. Kedua, udah pasti kita harus siapin kandangnya.
Diawali dengan pembangunan kandang yang terbuat dari beberapa batangan besi yang jelas dan dihubungkan dengan menggunakan zip tie yang dapat dimontasi. Jadi batangan besinya itu kita pakai untuk konekin kayu-kayunya yang ada di kandangnya, dan kita pakai zip tie untuk apa ya, supaya kandangnya itu biar presisi, biar dia tetap melekat di tempat. Ketiga, sanitasi. Tentu saja setelah kita membuat, kita harus sanitasi supaya tempat ayam itu akan tinggal itu akan menjadi aman, dan juga supaya memberikan hasil netral, supaya tidak ada impact atau semacam dampak luar lainnya. Sanitasi kita gunakan air dan sabun yang disterilisasi dengan menggunakan spray alkohol berkonsentrasi 95%. Kemudian kita ada pembuatan pakan. Jadi pakan yang kita pakai itu adalah jenis pur ayam 511. Komposisinya ada apa saja? Pertama ada air sebanyak 13%, protein sebanyak 21,5 sampai 23,8%, lemak 5%, serat 5%, abu 7%, kalsium 0,9%, fosfor 0,6%, aflatoksin 50 partikel per bit, dan juga MA sebanyak 3.125 kilokalori per kilogram. Berikutnya, kita ada proses perawatan dan pengambilan data. Kita awali dengan proses perawatan yang terlebih dahulu. Jadi kandang dan ayam akan dibersihkan secara rutin sekali dalam jangka waktu 3-4 hari menggunakan air bertekanan kecil. Hal ini itu kita lakukan untuk menjaga kebersihan kandang tentunya, dan juga ayam dari kotoran-kotoran yang ada supaya tidak mempengaruhi hasil dan memberikan hasil yang begitu netral. Kemudian kita ada pengambilan data. Bagaimana data ini diambil? Jadi pakan ini diberikan setiap pagi dan sore hari dengan masa pakan yang akan berlanjut secara progresif setiap seminggunya. Minggu pertama kita beri sebanyak 50 gram per hari. Minggu kedua kita beri 100 gram per hari. Minggu ketiga kita beri 140 gram per hari. Penimbangan berat badan dilakukan setiap hari minggu menggunakan timbangan yang tersedia dengan range error sebanyak kurang lebih 0,5 gram. Dan terakhir kita ada uji kuantitatif menggunakan metode FCR atau disebut dengan feed consumption ratio. Namun apa yang dimaksud FCR akan kita bahas pada slide berikutnya. Dan juga saya akan membahas jenis dan sifat penelitian yang kita lakukan itu bersifat apa. Jadi penelitian ini bersifat kuantitatif karena data yang kita gunakan adalah angka yang jumlahnya dapat kita hitung atau kuantifikasi secara numeral. Berikutnya. Nah, hipotesis penelitian awal kita, dugaan awal kita terhadap percobaan ini adalah pakan dengan kandungan protein metionin dapat digunakan sebagai alternatif pakan ayam daging yang sehat dan juga subur. Dan variabel penelitian kita dapat saja, sudah pasti variabel umum dan percobaan itu pasti ada 3. Pertama ada variabel bebas. Variabel bebas yang terikat adalah efektivitas pakan dengan kandungan protein metionin. Kedua, ada variabel terikat berupa laju pertumbuhan berat ayam. Dan ketiga, kita ada variabel kontrol yang merupakan faktor eksternal dari luar lingkungan. Ada apa saja? Ada usia ayam, tempat ternak, jumlah pakan yang diberikan, dan juga suhu lingkungan. Dan kita akan langsung ke alat dan bahan apa yang kita pakai untuk percobaan yang kita lakukan pada beberapa minggu. Ada alat ada sarung kebun untuk menjaga pakan dan ayam agar tetap steril. Botol plastik kecil yang kita pakai bagian ujung bawahnya untuk memberi makan kepada ayam. Ada kandang ayam tali rafia, papan seng seperti yang saya jelaskan siapa, dan gunting seng untuk mempermudah pengguntingan pada proses pembuatan kandang. Kita juga ada pipa PVC berfungsi sebagai jalan keluar air, timbangan, zip tie, karung nilon, kardus, dan juga takaran. Dan bahan utamanya sudah pasti ada 3, ayam broiler, pur ayam, dan juga metionin sebagai asam amino esensial. Nah, sekarang kita akan masuk apa yang dimaksud dengan FCR. FCR sudah saya sebutkan sebelumnya adalah feed consumption ratio. Jadi feed consumption ratio itu cukup umum di dunia pertanian. Feed consumption ratio merupakan rasio antara berat pakan yang telah diberikan dalam kurun waktu tertentu dengan berat keseluruhan yang dibandingkan. Berikut ada rumusannya FCR dengan F per WT per WO dengan keterangan demikian. Informasi FCR ini seperti disebutkan dapat membantu perekonomian sawah. Mengetahui intensitas pakan yang diberikan menjadi sumber terbesar pengeluaran dalam proses pembudidayaan. Nilai not yang ini, nilai FCR yang semakin kecil berarti efektivitas pakan semakin baik. Untuk perbandingan hasilnya akan dibahas untuk bab berikutnya. Dan untuk hasil pembahasan akan dari rekan saya, Nathan Rasul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan bahas tentang hasil dan pembahasan. Oke, dalam nilai kita dijabarkan tabel berikut, di mana ada 2 buah variabel, yaitu yang buah ayam dan buah ayam dengan metionin ini.
dengan void fiber adalah dengan beda sampel sebanyak 4 layar. Dan untuk void awal bisa dilihat sendiri di angka sekitar 160-an. Dan kita mulai kita penelitian itu pada tanggal 8 dengan berat sekitar 170-an hampir di angka 180-an. Lalu setelah seminggu kita beri pakan sebanyak 50 gram per harinya. Yang beda pada fiber pertama itu hanya per ayam saja, sedangkan untuk yang kedua itu dengan simetron ini dan dihasilkan berat yaitu hampir di angka 900 untuk yang per ayam, sedangkan untuk yang per ayam dengan simetron ini sudah mencapai angka 500 lebih dikit. Dan untuk pada seminggu kemudian ya, setelah kita beri pakan sebanyak 100 gram per harinya, dihasilkan untuk yang per ayam berat yang dihasilkan itu di angka 900 lebih sedikit, sedangkan untuk yang kedua itu sudah mencapai angka 1000 gram yaitu 1 kilo. Dan untuk minggu terakhir yaitu keempat kita timbang pada tanggal 29 Januari dengan setelah kita beri pakan sebanyak 140 gram per minggunya per harinya, maaf, kita didapatkan untuk yang pertama hampir mencapai 1,5 kilo, sedangkan yang kedua sudah melewat 1,5 dan hampir mencapai angka 2 kg. Dan di sini ada rata-rata pertumbuhan per minggunya, di mana kita dapatkan dari berat akhir kita kurangin dengan berat awal, lalu kita bagi dengan 4 karena kita 4 minggu. Biasakan harus seperti berikut. Dan untuk rata-rata per harinya, di mana kita tahu bahwa seminggu ada 7 hari ya, jadi kita tinggal membagi 7 dari kelas ini. Lalu untuk rata-rata per harinya kita jumlahkan dari ini semua, terus lalu kita bagi 4, dapatkan hasil seperti berikut. Mohon maaf bro, menginterupsi waktu sisa 4 menit 40 detik ya. Nah, di sini kita sediakan grafik untuk perbandingan yang berlanjut dan dapat dilihat bahwa untuk minggu pertama dan minggu kedua memang belum ada terlihat tinggi berat yang signifikan berubah antara pola yang dengan simetri ini. Tapi untuk pada minggu ketiga dan keempat itu sudah mulai kelihatan angkanya itu mulai ada gap, di mana untuk yang mulai dengan metode ini sudah mencapai angka 1000-an, sedangkan untuk yang lain belum. Dan untuk pada yang keempat sama juga, untuk yang mulai dengan simetri ini sudah hampir mencapai angka 2 kg, sedangkan yang lainnya belum sampai 1,5. Lalu ini adalah perbandingan pada yang per minggunya, di mana dalam file itu kita lihat per minggu. Untuk yang pertama, untuk file pertama kita lihat pertumbuhan per minggunya, kalau kita bagi 4 karena kita punya 4 sampel, dan disertakan grafik seperti berikut. Dan di sini bisa dilihat bahwa pertumbuhan per minggunya antara file pertama dan kedua itu ada tinggi yang beda dan lumayan terlihat secara signifikan. Dan terutama itu terlihat terutama di minggu 3 dan 4. Nah, lalu kita masuk ke dalam perbandingan yang lain. Hasil ini yang sudah dijelaskan oleh Oman tadi, di mana didapatkan dari rumus tadi berat pakan secara keseluruhan dibagi dengan berat awal ayam dikurangi berat ayam berat ayam akhir dikurangi berat ayam awal. Dan disertakan untuk variabel yang pertama disertakan angka sebesar 1,62 dan untuk variabel kedua sebesar 1,31. Nah, dari tadi itu apa sih yang bisa kita dapatkan, apa sih yang bisa kita simpulkan dari itu? Dengan mengetahui hasil percobaan tadi dari data yang kita dapatkan dan dari grafik dan terutama dari nilai si Hershey itu, serta juga kita tahu cara memberikan nilai itu dan teori pengetahuan tentang baik dan tidak baiknya berdasarkan besar kecilnya nilai Hershey dengan rumus seperti berikut. Didapatkan selisih sebesar 0,3, di mana fiber kedua yaitu upaya dengan metode itu menghasilkan angka yang lebih kecil. Oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa penggunaan asam amino essential ini yaitu metode ini dapat mempercepat laju pertumbuhan si anakan ini.
Lalu untuk saran untuk para peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti ini secara lebih lanjut, yang perlu diperhatikan adalah cara menjaga ayamnya di bagian pakan dan lingkungannya. Karena meskipun kita hanya mengumpul sebanyak seminggu sekali, tapi untuk masalah kesehatan lingkungan, untuk masalah kebersihan itu perlu dicek setiap kali karena itu sangat berpengaruh. Dan karena itu adalah salah satu faktor yang akan menyebabkan ayam itu stres, di mana apabila ayam itu stres bisa membuat kematian. Sekian dan terima kasih. Kami dari Komponas 1. Terima kasih sudah datang dan mendengarkan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kampus yang kita gunakan. Sudah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Penelitian ini sungguh menarik ya, terutama di bagian bahwa pakan dengan kandungan metionin bisa digunakan sebagai pakan alternatif untuk ayam. Baiklah, sekarang saatnya kami memberikan kesempatan kepada para penanggap untuk menyampaikan kritik, saran, masukan, dan umpan balik. Kami mohon sebelum menyampaikan pertanyaan, teman-teman menyebutkan nama terlebih dahulu. Pada para penanggap, saya persilakan. Oke. Selamat siang, nama saya Rafael Setiawantoro dari kelas 11 IPA 2, absen 29. Saya dengan bersama teman saya akan membagi dua, saya di bagian kritik dan dia di bagian pertanyaan. Oke, untuk saya memberikan saran dan kritik, menurut saya presentasinya sudah sangat baik dan berwarna dan penjelasannya juga dari awal hingga akhir sangat tertata. Tapi menurut saya cara penyampaiannya sedikit perlu diperbaiki. Menurut saya intonasi dan cara pelafalan kata S sangat-sangat enak dan sudah bisa dimengerti oleh kita. Cuma mungkin penyampaian suaranya sedikit terlalu cepat. Jadi kita harus seperti balapan untuk mendengarnya. Menurut saya semuanya sudah bagus, tapi perlu diperbaiki bagian ini saja. Terima kasih. Oke, saya Biaya Pesantren Kurniawan dari 11 IPA 2 nomor 98. Saya ingin bertanya. Nah, bagaimana mengenai perbandingan harga ayam yang suntik biasa dengan yang menggunakan protein metionin ini? Apakah berdampak besar dalam ekonomi kita yang notabene yang lain itu mengonsumsi ayam, yang ayam itu kan daging murah. Jadi apakah harganya lebih murah atau lebih mahal dan gimana efeknya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah soal harga. Jadi dalam penelitian ini saya rasa tidak ada perbandingan harga yang terlalu jauh, karena mungkin kami tidak mengetahui untuk harga suntik hormon itu seperti apa untuk setiap ayam. Namun yang kami ketahui adalah metionin yang kami gunakan adalah berbentuk bubuk yang nantinya dicampurkan dengan pakan itu sendiri. Nah, karena tadi diketahui bahwa perbandingannya adalah 500 banding 1. Sementara dari semua pakan yang kami gunakan selama 3 minggu percobaan itu adalah 3 kg pakan yang biasa untuk setiap untuk 4 ayam maksud saya, maaf. Namun dalam penggunaan itu kami hanya menggunakan satu karung metionin yang berisi 2 kilo. Nah, dalam 2 kilo metionin itu hanya berharga sekitar 60 sampai 70 ribu, yang adalah sangat murah, dan dilihat bahwa hasilnya juga cukup signifikan untuk perbandingan beratnya, sehingga menurut saya tidak menjadi masalah bahwa perbandingan dengan menggunakan hormon itu. Jadi mungkin semua untuk harga kembali lagi kepada sang penjual, yaitu ayam pedaging itu. Terima kasih. Mungkin yang kedua, terakhir, kan tadi digunakannya ayam broiler. Nah, itu emang kita harus menggunakan metionin ini bagusnya yang paling bagus ayam broiler atau bisa kayak ayam kampung? Baik, terima kasih. Jadi kami menggunakan ayam broiler ini karena ayam broiler adalah ayam yang paling sering digunakan untuk sebagai pedaging pasaran. Pedaging ini yang berjumlah banyak, yang
lebih dari ribuan, mungkin puluhan ribu ayam, sehingga mohon maaf tadi pertanyaannya ada apa? Mau menggunakan ayam broiler emang paling bagus atau misalkan ayam Oh, iya. ayam Jadi mungkin karena yang paling biasa digunakan adalah ayam broiler, bahkan yang maaf mungkin menyebut merek adalah McDonald atau KFC itu menggunakan ayam broiler ini. Ayamnya berbentuk besar dan biasanya yang digunakan adalah betina. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita akan mulai sesi tanya jawab dengan para penguji. Kita akan mulai dari penguji materi Ibu Marja. Kepada Ibu Marja saya persilakan. Baik, terima kasih Justin selaku moderator. Pertama-tama selamat siang Ibu, selamat siang para kanisian. Terima kasih sudah berkenan hadir ya atas presentasi hari ini. Dan yang pertama selamat untuk kelompok berapa tadi? 51. 51 karena sudah menyelesaikan penelitiannya dan juga presentasi pada hari ini. Ini penelitiannya menarik ya, ayam. Ini kenapa milih ayam? Suka ayam atau gimana nih? Siapa yang datang sama ayam? Iya, Bu. Ya, siapa tahu beda dengan ayam kan. Berarti tiga-tiganya itu memilih ayam kenapa? Kenapa judul ini muncul sebagai pilihan kamu meneliti sebagai topik M? Mungkin saya menduga jawaban pertanyaan itu sepertinya sudah dijelaskan di dalam tabel sebelumnya, menjelaskan bahwa ayam yang kita konsumsi selama ini itu sebenarnya ada beberapa kontribusi dari hormon seperti serotonin suntik, dan kita mau menginvestigasi lebih lanjut sebenarnya apa yang bisa kita gunakan untuk mencari alternatif lain sebagai pengisi atau filler konten dari ayam tersebut. Dan kebetulan kita dapat methionine ini. Methionine kebetulan asam amino esensial yang kebetulan kita kan setiap hari makan asam amino esensial, contohnya seperti tempe. Dan kita juga kita pengen contoh praktekkan pada ayam untuk mencari tahu sebenarnya efektifnya itu seperti apa. Dari situ ya. Nah, dari tadi ngomongin ayam, aku mau tanya, foto ayamnya mana? Foto ayamnya dari kecil sampai besar, dan aku mau lihat ayam itu 4 minggu itu lama. Dulu kan juga di rumah pernah pelihara ayam. Mau lihat ayamnya itu dari 0 sampai itu ada nggak? Sebenarnya buat mingguannya mungkin nggak ada Bu, tapi yang kecil sampai yang besarnya Oh, kalau sini saya cuma tahu kalau bisa terlambat kan. Pelihara ayamnya di tempatnya siapa nih? Oh, Mas Bang, kamu jadi ternak ayam selama 4 minggu? Ya ampun. Terus kamu dapat kontribusi apa kamu dari pelihara ayam segitu banyak? Oh, berisik ya. Berisik tuh, mau Bu? Berisik ya. yang Coba lihat ya. Ayamnya sama. Berarti total ayamnya itu ada berapa? 12 kali. 12. Jadi kamu serahkan 12 ayam itu pada Osborne. Mungkin ini Bu, iya sebenarnya kan mungkin saya hari-hari mungkin datang gitu. Tapi untuk ayamnya itu kan sebenarnya lebih dari 12, tapi kita menyiapkan 3 untuk cadangan mungkin Bu, atau karena ada ya kita tidak tahu kalau ayamnya akan mati atau bagaimana. Namun sebelum penelitian ini variabel yang kita gunakan adalah 3 jenis, yaitu tapi yang satu kami tidak gunakan kembali. Ayamnya hasilnya apa? Nah, nih, aku tidak menemukan ayam yang udah gede di mana nih? Ayam yang gede mana? Foto ayam yang udah gede mana? Itu kan sebenarnya kita penimbangan data, cuman mungkin maksud kita untuk dibawa, jadi tidak perlu kami foto kan. Tapi ayamnya akhirnya juga mati juga. Kayaknya udah digoreng gitu ya. Enggak Bu, sebenarnya kan kandangnya itu kan kita taruh di luar tapi ada kanopinya Bu. Terus Karena hujan juga Bu akhirnya Bu, jadi mati juga. dia mati umur berapa? Sekitar 1 juta. Tapi enggak itu Bu, enggak, maksudnya tidak semuanya bareng-bareng matinya Bu. Mati apa anakan? Maksudnya secara jumlah ya Bu. Jadi maaf ya. Jadi setelah kita selesai meneliti sama sebuah itu Bu, itu udah pada kondisi gede Bu, udah putih, jadi udah jadi yang dewasa Bu. Nah, karena kan saya tuh di rumah Bu, saya gantung di tembok itu Bu, dan itu tuh benar-benar proses di bawah genteng. Jadi kalau Kalau hujan angin ya juga kena Bu. kalau hujan, nah kalau situ kena Bu situ.
wah kamu bisa kena animal abuse. Kalau Taruhnya di bawah kita yang pimpinan loh. Tapi sebenarnya kita juga mengincar, ya kan lingkungannya juga sama, jadi kita samakan semua. Tapi ujung-ujungnya kalau ada sesuatu yang tidak berkenan ya semuanya juga benar. Mungkin equality-nya lebih. Mereka mati di foto. Sebenarnya kebanyakan survive sampai, kan kita mulai pada tanggal 8 Bu, sampai akhir bulan, sampai pada pengumpulan lembar research paper itu kebanyakan masih hidup, hanya 2 dari 2 variabel itu. Mungkin yang lebih banyak mati adalah yang variabel satu lagi karena kami tidak gunakan kembali. Tapi ya mungkin itu yang menjadi saran bagi kami adalah ya karena kita menggunakan makhluk hidup ini sehingga lebih banyak butuh concern dan perhatian kepada mereka juga sebenarnya. Oke, sekarang untuk melihat datanya. Datanya yang Data yang minggu 1 minggu 1 karena nggak ada fotonya, jadinya kan kami harus mengecek lagi nih. Kita harus memastikan. Hasil. Oh, bagian. Yang tadi udah tabel. Itu dari minggu pertama ke 4. Berapa? Sampai minggu keempat semuanya masih hidup, dari data ini semuanya masih hidup sampai minggu keempat. Masih. Jadi setelah mati panah itu setelah kita selesai. Seperti itu. nantinya itu setelah minggu keempat. Jadi setelah selesai penelitian mereka mati di jam Iya, lain. karena Hujan perhatian Ya, kita masih hujan. menyenangkan kali ya. dikasih. Tapi setelah itu kita menggunakan pakannya yang biasa, maksudnya bukan yang ya mungkin mereka terbiasa dengan itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi kan dalam satu karung itu kan butuh cukup banyak untuk itu. Nah, yang kita stok lebih banyak adalah pakan yang berpur ayam itu, jadi tidak dicampur lagi karena mungkin tidak dicantumkan, tapi pembuatan pur ayamnya saya lakukan, yang pur ayam dicampur metioninnya, tapi membutuhkan proses yang cukup banyak. Oke. Nah, yang menjadi namanya kenapa saya tanya foto dan segala macam. Kamu kan membahas tentang makhluk hidup, ya kan? Makhluk hidup apalagi mereka itu kan rentan mati. Maka kemudian kamu ada spare 3 lagi ya, cadangan 3 kan? Nah kalau nggak ada fotonya, nggak ada keterangan yang mana, kita nggak tahu nih apakah ayam yang pertama kamu timbang 164,5 itu adalah ayam yang sama dengan yang kamu ukur pada minggu keempat. Kita nggak tahu ya kan. Terus habis itu apakah ayam yang minggu keempat dengan pur metionin itu adalah ayam cadangan atau ayam yang memang benar yang pertama? Kita nggak, karena kita nggak ada fotonya kan. Itu padahal seperti ini tuh sangat penting sekali. Karena apa? Karena kan kita merata-ratakan ayam kan, individu. Nah kalau individunya yang kamu amati minggu pertama dengan minggu yang keempat berbeda, maka pasti sudah berbeda lagi, ya kan? Nah itu yang kemudian harus dicermati dengan sungguh bahwa yang namanya foto dokumentasi itu sangat penting ya. Saya nggak tahu nih ini ayamnya yang mana, ayam yang cadangan atau ayam yang beneran diukur dari minggu pertama atau tidak ya. Itu yang pertama. Kemudian tujuan penelitian kalian tuh apa sih? Coba tujuan penelitiannya apa? Dibaca aja kan di jurnal ada loh. Tujuan penelitiannya apa? Mencari alternatif pakan untuk menggemukkan ayam, gitu kan? Terus mencari alternatif pakan untuk menggemukkan ayam tanpa efek samping yang. Jadi mana nih tujuan penelitiannya dua-duanya ini ya? Iya, ada di sini dan juga di sini. Oke, terus saya cek lagi nih. Kesimpulan kalian itu berbeda dengan tujuan ini, ya kan? Karena kalian mengatakan bahwa mencari alternatif. Waktu sisa 1 menit 33. Lama ya gara-gara nyari foto tadi ya. Oke, baik.
tujuan ini yang saya lihat di jurnal adalah tidak sesuai dengan kesimpulan dan juga tidak inline dengan pembahasan. Padahal yang namanya riset itu, tujuan itu adalah pegangan dari setiap penelitian. Kalau tujuannya mencari alternatif pakan, kalau bahasanya kayak gini, berarti pakannya itu ada macam-macam. Tapi kan kalau saya dengar cerita kamu kan kamu ingin mengetahui efektivitas metionin sebagai pakan ayam kan? Maka berarti tujuannya bukan ini. Tujuannya adalah mengetahui efektivitas metionin sebagai bahan tambahan ayam, makanan ayam tadi ya. Nah itu harus hati-hati sekali. Kemudian ada beberapa catatan itu saya kasihkan di sini. Kalian mengatakan bahwa latar belakangnya adalah ayam disuntik itu kan bahaya kan, karena ada steroid dan segala macam. Tapi ini agak kontradiktif dengan latar belakang dasar teori kamu mengatakan bahwa metionin ini untuk menambah jumlah berat, tetapi efek sampingnya banyak banget. Tadi kalau kamu ingat tadi kamu jelasin dampaknya metionin itu kalau kelebihan adalah A, B, C, D. Artinya mengapa kita melakukan sesuatu yang semuanya juga ada risikonya tinggi? Ya kan? Nah itu akhirnya jadinya agak kontradiktif dengan latar belakangnya itu. Terus variabel bebasnya coba, variabel bentar ya jadinya enggak penting banget variabel. Variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas itu adalah sesuatu yang kalian modifikasi. Variabel terikat adalah yang kalian ukur. Variabel terikatnya sudah benar laju pertumbuhan berat ayam. Tapi variabel bebasnya itu salah. Kira-kira apa yang? Apa yang kamu atur dalam penelitian kamu? Jumlah metionin. Nah, berarti kan jumlah metionin sebagai tambahan pakan kebutuhan. Kalau efektivitas itu bukan variabel, efektivitas itu yang pengen kamu ukur dengan lajunya tadi. Nah, itu harus diperbaiki ya. Terus ini sudah ada banyak, waktu saya sudah habis, tapi tolong nanti dibaca ulang lagi jurnalnya. Saya juga baca abstraknya masih kayak orang cerita. Padahal abstrak itu adalah merangkum penelitian dari awal sampai akhir. Saya baca abstrak itu saya udah tahu nih Osborne mau ngapain, gitu ya. Latar belakangnya apa, tujuannya apa, hasilnya apa, kesimpulannya apa. Jadi tolong diperbaiki lagi, terus nanti konsul dengan Sir Thomas dan juga Bu Regina lebih sering lagi supaya nanti biar bisa banyak ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Jess. Baik, terima kasih Ibu Maria Egrid. Sekarang giliran penguji bahasa Bapak Jambu Satoro. Kepada Bapak Jambu Satoro saya persilakan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Tadi ucapan selamat datang kepada Ibu Maria Egrid saja. Tadi sudah dikatakan oleh penanggal pertama mengenai presentasi. Saya mau tanya, kamu untuk ini berapa kali latihan? Berapa kali latihan mempersiapkan ini? Untuk tampil ini berapa kali latihan? Ada presentasi 2 kali. hanya 2 kali. Cukup tidak? Ya kan? Untuk sesuatu yang baik, latihan harus berkali-kali. Practice and practice. Tanpa latihan ya jangan seperti ini. Ya, harusnya materi dikuasai betul karena ini pimpinan kamu, ya kan? Karena pimpinan kamu harus hafal betul, tidak perlu lihat papan kecuali data. Pasti ada yang mandang ke smartboard, audiens sama sekali nggak diatur, ya kan? Kalau begitu audiens pergi selesai, berarti audiensnya nggak diatur kok, kamu bisa baca sendiri, ya. Yang jadi untuk presentasinya sendiri ini kan dari bahasa kan, komunikasi kan, lakukan persiapan dengan sungguh. Kemudian jangan dihabisin banyak begitu 7 menit bosan, ya kan? Mungkin bagian ini kalian berikutnya saya berikan rekan berikutnya, berikan. Terima kasih telah memberikan waktu saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi paling nggak maju 2 kali, sedikit itu menjadi menarik. Bukan udah begini 7 menit, ya kan? Itu untuk penampilan. Nah, yang kedua sekarang bagian penulisannya, ya kan? Nah,
akan tetapi boleh nggak mengawali sebuah paragraf? Jawab keras, boleh tidak? Akan tetapi boleh nggak mengawali sebuah paragraf? Tidak boleh. Dan ini yang kamu buat loh ya. Itu pada akhir itu kan ada akan tetapi itu di atas kesimpulan. Ya, paragraf pertama dan kesimpulan itu diawali dengan akan tetapi. Oke, jelas itu harus dibetulin. Berikutnya di pendahuluan, ya tadi untuk abstrak sudah dibahas panjang lebar oleh materi, betul harus dikritisi dan dibuat ulang karena ada juga di sana kamu masih menggunakan singkatan dan di abstrak nggak boleh ada singkatan, ya isinya kalau berarti itu nggak ada singkatan harusnya, ya. Nah, di dalam paragraf kedua diawali dengan berolahraga merupakan salah satu caranya. Titik. Kok tiba-tiba lompat? Berolahraga merupakan salah satu caranya. Dilanjutkan, menurut hasil dari Asia Pasifik ini survei dalam tahun 2021 dibuktikan bahwa sebesar 64% konsumen mulai berolahraga secara rutin dan tidak dapat dibantah bahwa perihal ini berkaitan erat dengan konsumsi, berdasarkan survei sebanyak 75% konsumen mengkonsumsi makanan yang lebih sehat. Titik, ganti paragraf. Saya bingung, ini paragraf tentang apa? Dan dua kalimat, satu kalimatnya tadi, kalimat kedua panjang banget. Sebenarnya mau bicara apa paragraf ini? Saya bingung. Ya, nih. Kemudian tentang foto, ya kan? Ayam negeri, kenapa sumbernya dari lain, bukan ayam yang kamu beli seperti yang oleh penguji materi. Ini beneran atau bohongan? Harusnya yang tahu di sini adalah ayam yang memang kamu teliti, maka dokumentasinya sumbernya adalah dok pribadi, dokumen peneliti, supaya kami yakin kamu melakukan itu. Lah kalau fotonya nggak ada, jangan-jangan muncul kan, tidak salah kan? Orang berpraduga ini beneran enggak atau jangan-jangan plagiat, cuma kami tidak tahu karena foto sama sekali nggak ada dan kamu melakukan penelitian itu. Artinya sejak nol aktif foto cetek, minggu pertama cetek, minggu kedua cetek, jelas ini kan nggak ada sama sekali dan ini tinggal waktu untuk melihat foto itu. Sangat meragukan kalau ini Anda melakukan ini, ya, karena sama sekali nggak ada dokumentasi. Terus kemudian lihat di pakan, ya, pada halaman 4 mungkin agak berbeda. Judul pakan bawahnya gambar. Ini sumber-sumbernya bukan sumber pribadi, mestinya kan penulis sumber dokumen penulis dokumen peneliti. Gambar makanan juga gambar yang kamu ambil tadi, itu kamu foto. Jadi ini semua sumber dari sumber lain. Sangat meragukan kalau Anda melakukan itu. Nah, di bawah gambar 1.2, pakan terbagi menjadi dua jenis, titik, alami. Saya cari yang kedua, satunya mana? Ternyata muncul di paragraf lain. Benar nggak ini? Tulisnya. Harusnya bagaimana? Nah, ini paragraf baru muncul. Pakan buatan baru muncul kedua. Akan bingung ini. Kemudian, kamu ini melakukan penelitian 4 minggu atau 3 minggu? Berapa? Salah mengerti kan? 3. Hah?
Selama 3 minggu. 3 minggu, data dari berapa Bu? 4 minggu, mana yang benar? Mungkin maksud kami ada Kamu mengatakan 3, ini tadi 4. iya. Jadi maksud kami adalah durasi pemberian pakan yang kami data itu dimulai pada tanggal 8 dan mungkin berakhir tanggal 29. Tapi maksud kami adalah progres pada minggu kedua adalah minggu pertama setelah kami teliti. Jadi ayam itu yang saatnya sampai pada kita berusia 1 minggu itu. Jadi mungkin kesalahan kita dalam menggunakan bahasa dulu. Nah, selama 4 minggu dimulai tanggal 28 hari atau 21 hari, ya kan? Karena ini berbeda dengan yang ada di tadi. Oke, berikutnya, ini karena minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga agak berbeda dengan data. Selanjutnya, ada istilah perekonomian sawah. Saya tidak tahu apa artinya. Di bawah uji kuantitatif, kuantitatif. Apa arti perekonomian sawah? Di bawah uji kuantitatif. Perekonomian sawah. Jadi masuk perekonomian sawah itu apa yang diperoleh secara ekonomi baik dari keuntungan maupun kerugian dari kegiatan yang harus dilaksanakan sendiri. Dan salah satu komponen yang ada di sawah kan sampai dengan sebagai hewan ternak. Pengertian itu kamu dapat dari mana? Maaf Pak, saya dulu waktu sisa. Oke, pengertian itu dari mana? Sumbernya dari mana? Oke. Satu pertanyaan lagi. Yang berbeda juga. Judulnya metanin, ya kan? Metionin. Tetapi di kesimpulan tidak ada kata itu. Ya. Di terakhir kesimpulan tidak ada kata metionin. Sama sekali nggak ada kata metionin. Kalau saya baca lengkapnya begini, ya harus dapat disimpulkan pemberian protein sebagai pakan tambahan pada ayam daging mempercepat pertumbuhan dengan cukup maksimal dan signifikan. Tidak ada kata metionin. Maka ini saya nggak tahu kok bisa bilang begitu, ya. Kemudian dari ini pengenalan apa sih yang mendapatkan masing-masing jawab? Baik, mungkin untuk pengalaman mulai dari saya dulu. Jujur, ya? Ya, saya dari dulu mungkin masih sangat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Ya, mungkin terutama pada komunikasi kita masing-masing karena kelompok. Ya, iya. Saya merasa kurangnya komunikasi mungkin saya terhadap Roma mungkin dan saya terhadap penelitian ini dan mungkin kita melakukan penelitian ini juga terlalu mepet, yaitu mulainya tanggal 8 Januari dan selesai pada tanggal 29 Februari. Sementara kami tahu bahwa deadline-nya adalah tanggal 1 sehingga waktunya terlalu mepet, terlalu kurang dan mungkin kesalahan kami juga karena bukan dari tahun lalu, dari semester lalu melakukan penelitian ini karena kami telah melewati beberapa pergantian judul dan pergantian tema. Ini Pak Devi bisa melihat dari Pengalaman ya Sob, itu sama Sob, emang dari kita sama dan saya juga sama, dan saya secara personal juga sama kayak Wei. Terutama waktu kita dari awal ya Sob, kita mau bikin kelompok aja Sob, itu juga kita sebenarnya juga udah jadi kelompoknya, cuma ada satu anggota yang pergi Sob secara tiba-tiba dan
ngasih info juga telat, jadi kita udah sepakat kan ternyata dia udah bikin sama kelompok lain gitu, jadi kita terpaksa min 1 dan emang mumpung mau masih mencari kelompok, jadi kita mengajak dia untuk sama-sama gitu. Nah lalu emang secara hubungan kita berdua, saya satu emang mungkin jauh lebih dekat memang karena udah dari kecil, sedangkan nama Oman juga baru ketemu di CSS. Jadi untuk secara komunikasi juga menurut saya masih kurang. Meskipun saya sama Oman itu sekelas, tapi saya juga lumayan jalan kalau ngomong sama Oman. Jadi saya juga sadar kalau emang jalan ngomong sama Oman gitu. Dan terutama emang saya punya prinsip dimana kalau kan kita sendiri kan punya tugasnya kita masing-masing gitu. Jadi saya nggak akan terus menerus kayak ngajak gitu, ayo ajak kelompok, ayo masuk itu dan saya merasa kalau Oman kurang itu jadi dia kurang ada rasa untuk ngajak untuk konsul bareng untuk kerja, meskipun itu ada sometimes, tapi itu pun juga kita ujung-ujungnya nggak lakukan, tapi secara keseringan masih lebih sering saya dan Ray. Dan saat untuk meneliti emang awalnya emang kita bertiga, habis itu setelah berjalannya waktu penelitian emang sisanya yang bertanggung jawab itu saya sama Ray, tapi emang lebih banyak di saya karena emang admin saya gitu kan, dan emang lumayan cukup memberatkan bukan memberatkan, cukup berat untuk ngelola ayamnya sendiri, ngasih makannya, ngasih airnya, jadi kayak kalau gitu. Dan juga untuk masa kita meneliti emang waktu ini benar-benar mepet banget, soalnya sebuah satu itu digunakan untuk banyak konsul, untuk banyak revisi supaya di finalnya tuh di skala ini sudah benar semua. Tapi kita bahkan baru mulai untuk melakukan penelitian ini, dan dimana itu adalah sebuah kesalahan dari kami semua, yaitu sukanya deadline gitu. Dan untuk masalah yang waktu kita maju untuk menginvestasikan, memang kita bikin PPT juga selesai juga kami 1 minggu pas banget itu bedakan, dan latihan kita juga hanya bisa 5 kali, dan itu pun juga sudah sampai larut malam, dan hasilnya ya memang kami sadar memang hasil terakhirnya memang masih belum maksimal, masih kurang, dan itu sebuah catatan buat kita semua untuk lebih aktif dari awal supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Sekian saja. Sebelumnya saya sadar diri aja, sebenarnya setback di kelompok ini itu ada di saya, karena Bu Ingrid sendiri tahu tadi beliau yang inisiatif untuk membantu kita bertiga untuk mendiskusikan sebenarnya apa yang menjadi masalah komunikasi dari kelompok kita ini. Awalnya ceritanya itu kan saya ngerti mereka berdua kan sangat dekat dari awal, jadi saya seperti merasa sedikit terjauhkan gitu singkat. Jadi seperti yang dikatakan Mas tadi, inisiatif ini orang kok sepertinya kurang sekali gitu. Itu gagal saya lebih malas, terus kemudian dikomunikasikan di ruang Ingrid, terus kita cari titik temu masalah di mana, dan juga bahkan setelah masalahnya yang udah kelar pun soal komunikasi, saya pun juga sebenarnya masih tidak berkontribusi secara maksimal seperti yang Mas jelaskan gitu loh. Soalnya dalam pengukuran pun saya jujur aja ya, ada momen dimana kita tuh kelompok bisa semisal mengukur berat, ada yang kita penuh, ada yang kayak cuma mereka berdua, gara-gara saya nggak ikut. Jadi seperti yang saya sebutkan, kalau misalkan saya mau introspeksi diri, kemunduran terbesar kelompok ini itu ada di saya, karena saya kurang bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Kanisian yang ada 1, maka kamu harus bisa saling menerima dengan siapapun satuan kata. Kanisian yang ada 1, ya, maka harus bisa dengan siapapun. Masih ada waktu perbaiki. Terima kasih Pak Puji telah memberikan pertanyaan maupun masukannya bagi kelompok. Selanjutnya, bila ada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Christopher Panjaitan.
Saya sebelum bertanya saya memberikan provision pada kelompok karena atas presentasinya yang bagus. Namun saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada kelompok, yaitu yang pertama, dikatakan tadi kelompok itu ingin memecahkan masalah di mana di Indonesia sendiri ini masih banyak ayam yang disuntik secara hormon, betul ya? Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya itu, kan kalian nanti mau mengembangkan secara alamiah atau secara sehat. Itu nanti kan otomatis secara segi waktu akan jauh lebih lama. Kan kalau pakai hormon suntik instan dong, ya kan? Dan itu mungkinkah kalau misalnya tadi kan disebut brand seperti KFC, McDonald's itu kan mereka butuhnya secara instan karena demand-nya itu pasarnya tinggi. Sementara kalau misalnya kita menunggu ayam yang kategorikan sebagai ayam sehat, yang dimana kadar proteinnya, kadar yang kalian mau itu secara alamiah, itu kan jauh lebih lama. Sementara demand itu akan meningkat. Bagaimana solusinya? Itu pertama. Yang kedua, apakah benar secara segi efisiensi ayam yang jauh lebih sehat ini bakal lebih menguntungkan para yang punya restoran? Karena kan kita lihat lagi tadi kan itu membutuhkan waktu yang makan lama kan, dan juga itu kan dari segi harga mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah. Kan para pengusaha itu bukan masalah ngomongin hanya secara kualitas, tapi secara kuantitas harga pun juga dilihat gitu. Kan pasti ada perbedaan harga dong dari harga suntik hormon dengan harga yang alamiah. Bagaimana cara kalian meng-treat ayam itu dengan baik secara sehat, itu kan butuh effort dan butuh harga pasti dibayar gitu. Makasih. Berarti tadi pertanyaannya adalah gimana secara instan ya untuk ayam itu. Nah, menurut kami dari riset yang kami lakukan itu tidak jadi masalah karena ayam itu disuntik ketika masih kecil juga, dan sama seperti pakan yang kami gunakan akan gradually kan. Jadi penyuntikan dilakukan mungkin kami tidak tahu setiap berapa lama, namun akan dilakukan terus dan mungkin dosisnya akan bertambah terus sama seperti pakan itu. Nah, tapi yang saya tahu adalah ada masanya kapan ayam itu bisa digunakan untuk dipotong. Jadi ada usia dari ayam itu, makanya semua pedaging itu menggunakan biasanya waktu yang sama di usia ayam yang sama, mungkin 1,5 bulan karena ayam yang itu sudah matang, sehingga saya rasa tidak jadi masalah untuk itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, lebih murah apa lebih mahal? Oke, saya akan jelaskan. Tadi kan kita juga hitung FCR ya. Jadi fakta uniknya FCR itu kalau semakin terendah kan semakin bagus ya saya bilang. FCR itu juga berkontribusi lewat feses ayam yang dihasilkan. Soalnya gini, ayam yang punya efektivitas methionine itu mempunyai kadar asam amino dan juga gas-gas alam yang kadar komposisinya itu jauh lebih rendah dibandingkan ayam yang disuntik steroid atau yang kita makan biasa. Jadi kalau misalkan saya disuruh untuk membuat kesimpulan atau mungkin potensi lebih murah atau lebih mahal, saya bilang lebih mahal karena dia juga lebih berkontribusi untuk lingkungan secara global. Apakah setuju? Ya, terima kasih. Baiklah, sudah langsung. Baiklah, sekarang gimana kita di cuaca? Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami Jason Evan dan Samuel Nathaniel selaku moderator dan kalian ucapkan terima kasih untuk perhatiannya atas semuanya. Kami juga mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati para hadirin selama sesi ini berlangsung. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari presentasi ini dapat bermanfaat bagi masa depan, dan sampai jumpa di kesempatan lain.